Halo teman-teman semua, kembali lagi di Lutfi Channel, dan kali ini saya akan membagikan mengenai bantuan dari Kemendikbud sebesar 700.000 per bulan. Oke, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan dapat bermanfaat bagi kalian. Oke, kalian bisa mengunjungi alamat websitenya. Kalian bisa ketikkan kuliah.kemdikbud.go.id, dan di sini kalian dapat mengetahui apa saja yang bantuan Kemendikbud sebesar 700.000 per bulan. Yang kita lihat panduannya, dan di sini kalian bisa download terlebih dahulu. Oke, dan ini pedoman pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2021 ya. Bahwa sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini udah dia, bisa kalian baca ya. Nah, dan ini persyaratannya untuk penerima KIT kuliah. Yang pertama, penerima KIT kuliah adalah siswa sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Bahwa yang dapat menerima ini ada dari SMA, SMK, dan lulusan tahun yang berjalan 2 tahun sebelumnya. Yang kedua, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Jika kalian memiliki potensi yang akademik yang baik namun memiliki keterbatasan ekonomi, kalian dapat didukung bukti dokumen yang sah ya. Dan yang ketiga, lulusan seleksi penerima mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi dan diterima di PTN atau di PTS atau program studi yang telah terakreditasi. Dan ini persyaratannya, keterbatasan ekonomi calon penerima KIT ya dibuktikan dengan 1. Kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau berasal dari keluarga beserta program Keluarga Harapan. Dan yang ketiga, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan, atau mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam hasil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial. Bahwa jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIT kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuannya, yang dapat dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak 4 juta rupiah sebulan setiap bulan, atau pendapat kotor gabungan orang tua atau jumlah anggota keluarga paling banyak 750.000. Keunggulan penerima KIT kuliah itu ada pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, dan ada pembebasan biaya kuliah atau pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi, dan ada bantuan biaya hidup mulai tahun akademik 2021 sampai 2022. Biaya hidup ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal dari masing-masing wilayah perguruan tinggi. Dan ini ada jangka waktu pemberian KIT kuliah. Yang pertama ada reguler, ada sarjana, maksimalnya itu 8 semester, ada diploma 4 maksimal 8 semester, ada diploma 3 maksimal 6 semester, dan ada diploma 2 maksimal 4 semester. Dan ada juga program profesi, ada dokter maksimal 4 semester, dokter gigi maksimal 4 semester, dokter hewan maksimal 4 semester, nurse maksimal 2 semester, apoteker maksimal 2 semester, guru maksimal 2 semester. Dan ini caranya pendaftaran KIT kuliah. Tata cara pendaftaran KIT melalui semua jalur masuk SNPTN, SBMPTN, SNPTN, SBMPN, dan Mandiri
dilakukan itu secara online melalui laman KIP kuliah, yaitu kipkuliah.kemdikbud.go.id. Kalian juga bisa mendaftarkan secara mobile dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP kuliah mobile app atau berbasis Android atau Play Store, dan penerima KIP kuliah ditetapkan oleh Puslapdik dan atas usulan perguruan tinggi setelah mahasiswa melakukan registrasi di perguruan tinggi. Dan ini cara pendaftarannya di akun SIM KIP kuliah dapat dilalui melalui dua cara. Yang pertama dapat mendaftar secara mandiri, dan yang kedua melalui perguruan tinggi dapat mendaftarkan mahasiswanya yang sudah diterima dan melakukan registrasi. Untuk pendaftaran akun di SIM KIP kuliah, calon penerima harus memasukkan data yang valid seperti nomor induk kependudukan, yang kedua nomor induk siswa nasional, yang ketiga nomor pokok sekolah nasional. Dan calon penerima juga harus memiliki email yang aktif untuk pengiriman nomor pendaftaran dan kode akses setelah sistem KIP kuliah berhasil melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN. Jadi jangan sampai ada kekeliruan mengenai data yang kalian masukkan ya. Dan ini kalian dapat mengetahui tata cara pendaftaran akunnya secara mandiri ataupun pendaftaran akun secara mandiri di SIM KIP. Kalian dapat kunjungi kipkuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP kuliah mobile app berbasis Android. Dan ini kalian bisa memasukkan contohnya NIK, NISN, NPSN. Selanjutnya ketika sudah berhasil, selanjutnya akan dikirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang sudah kalian daftarkan. Dan setelah mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses, kalian bisa menyelesaikan proses pendaftaran dan melalui proses seleksi yang akan diikuti pilih atau SNPT yang diikuti, ya ada SNPTN, SBNP, dan seterusnya. Dan jika siswa sudah menyelesaikan pendaftaran yang sesuai jalur seleksi yang dipilih, bagi siswa yang menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau SIM KIP kuliah sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk di perguruan tinggi. Dan selanjutnya bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi dapat melakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon penerima KIP kuliah. Dan ini alur pendaftaran KIP kuliahnya dari siswa sampai ke perguruan tinggi. Dan bagaimana jika ada kesulitan pendaftaran, kalian dapat memanfaatkan fasilitas informasi frequently asked question di laman SIM KIP kuliah, atau yang kedua dapat manfaatkan helpdesk di laman SIM KIP kuliah, atau dapat mengajukan email dengan alamat pengaduan di Kemendikbud atau melalui sosial media resmi KIP kuliah. Nah, jika kalian ingin mengetahui informasi yang lebihnya lanjut, kalian bisa mengunjungi pusat layanan pembiayaan pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, itu yang bisa saya share ke teman-teman mengenai bantuan Kemendikbud yang sebesar 700.000 per bulan. Oke, mungkin cukup itu video kali ini, dan semoga video kalian dapat bermanfaat mengenai bantuan dari Kemendikbud. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar video ini terus berkembang dan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Let it go, make my body go, make our bodies high.